Terus ini adalah alat-alat oksigen apa genggam ya, yang ternyata ada di mana-mana. Seperti ini ada. Ini bola itu akhirnya muka yang merongos tadi itu lama-kelamaan menjadi seperti kita, alhamdulillah. Nah, ke depan nanti itu kita akan berserah ini, ya diterimalah itulah ya. Itu evolusi seperti ini. Kanan dan kiri jepang, ya, tidak bisa membedakan. Itu akibat penambahan ilmu otak, ya, yang mempengaruhi sehingga yang namanya kera itu 650 cc. Homo erectus yang paling tua 800 cc, Homo erectus yang di tengah ada 900 sampai 1000 cc, kemudian Homo erectus yang paling belakang adalah 1400 cc, kita 1200 sampai 1400. Manusia ke depan jadi lebih tinggi besar depan, kemudian tidak sini, tenang besok. Itu hukum evolusi nggak pernah berbalik itu Pak. Saya jamin ke depan itu. Nah, kenapa kok gede dasi? Karena otaknya bertambah. Gede das takilan, ya, kemisan itu ya. Saya bilang, ya itu nggak bisa berubah. Pertambahan volume otak itu akibat kita ditekan terus sama alam, kita berpikir terus. Kita sehingga semakin banyak berpikir, semakin tambah. Kalau nggak berpikir itu duduk aja itu jadi masalah. Ya. Sel-sel otak itu bertambah banyak. Ini adalah manusia modern ini seperti ini. Terus ini manusia modern di sini ini yang akhirnya sampai ada kita 40.000 tahun lalu. Bunda, mereka mulai hidup di dalam gua. Karena ketika waktu itu kemudian masuk ke dalam gua, ya, hiduplah di gua ini senada dengan manusia wajak itu. Nah, semasa dengan wajak itu kita punya beberapa teman di sana. Ada di Ija Ajar itu antara 73 sampai 60 itu. Ini di gua juga kita lihat temukan giginya berbiji. Wah, dia berbiji sudah bisa ngomong banyak. Lebih banyak lagi, ini bagus. Tokyo itu di Thailand, di antara 40 sampai 20 tahun itu ada macet di sini. Jadi ada Tokyo di Thailand, tahun Niak ini 40 sampai 20 tahun. Ini adalah manusia modern awal yang menggantikan Homo erectus, dan ini adalah manusia modern kita sekarang. Nah, di sebelah Australia Tenggara dan Tasmania kita mempunyai yang sama, ada Mongo, Kosovo, dan Kelor Tangga ini bentuknya seperti ini. Dan di Indonesia bagian timur kita belum menemukan rangkanya di sana, tetapi artefak-artefaknya berumur antara 45 sampai 20 tahun lalu. Sehingga manusia modern awal ini sudah mengokupasi Asia Tenggara sebenarnya pada 70 sampai 20 tahun lalu. Mereka adalah penghuni gua, ya, penghuni gua, hidup di gua, kemudian dia setengah menetap karena ada di dalam gua, dan dia melanjutkan perburuan tadi itu. Nemu gua di situ langsung dimasuki tanpa sisa, tanpa KTP, boleh. Sekarang boleh. 24 jam harus lapor ke ketua RT. Dulu itu tidak begitu. Masuk ke gua, kemudian mereka itu bergerak ke depan, mengumpulkan cangkang-cangkang moluska, air tawar maupun air laut dan air laut, kemudian berburu binatang. Binatangnya itu sangat terpilih, namanya adalah makaka, adalah kera ekor panjang, gitu ya. Nah, di sini adalah konsumen utama para pemerintah. Membuat alat tulang dan alat batu seperti tadi, melanjutkan teknologi yang dari Homo erectus masuk ke gua semi menetap, ya. Terus, nah ini mengensiasis, ini nggak usah dulu. Terus, nah ini menarik. Nah, itu yang menarik. Ini ya, saya cerita aja ini ya. Terus tadi itu, ini manusia modern. Di sini ada percampuran antara erectus dan manusia modern. Ini rahangnya adalah erectus sekali. Dia tidak punya dagu. Nah, saya punya dagu ini. Dia itu begini aja. Ini besar. Ini juga gerosor. Namanya erectus itu banyak sekali dagunya ya. Rahangnya itu semua gerosor. Jangan dipegang-pegang ya Bu ya. Cuma dilihat dagu atau tidak gitu ya. Kalau tidak punya dagu ya masuk ke sini. Yang punya dagu masuk ke sini. Nah gitu. Dia ada di tengah-tengah ini di sini. Yang namanya giginya itu menanti
kita itu hanya setengah. Ditancap paling di bawah lagi karena dia umumnya kuat. Ya, dan itu ada penemuan api tadi. Api pertama ditemukan pada 450.000 tahun yang lalu. Sehingga ketika itu makan mentah, sejak 45.000 tahun yang lalu sudah dimasak. Ya. Kalau dimasak itu katanya lebih empuk. Sekarang kita mempunyai macam-macam microwave dan sebagainya. Membuat daging itu jadi sama empuk. Hati-hati dengan gigi Bapak Ibu sekalian. Iya. Ketika difungsikan dengan daging mentah, dia kuat seperti dia ini. Ya. Ditancapkan 3/4, lama-lama sekarang itu tinggal setengah. Besok tinggal permukaan saja, karena giginya hilang semua. Ganti lah. Nah aja. Sekarang kita punya premolar yang ketiga, molar yang ketiga, gigi geram ketiga. Ini gigi geram tiga ini kalau di dewasa di sini ya ada 8, atas 8 dan kiri 8. 8 kali 4 32. Nah, kalau lengkap kita punya 32 gigi dengan susunan gigi geram itu ada 3 yang terakhir ini. Geram 1, 2 dan 3. Geram 1 usia 6 tahun dia pasti keluar. Geram kedua usia 12 tahun dia pasti keluar. Geram 3 itu adalah bandel ini. Dia harusnya 18 tahun keluar. Tapi yang 18 keluar itu hanya punya saya saja. Iya, saya 18 tahun keluar. Gigi saya bagus. Ya, terus ya. Karena semuanya itu hamil masih cukup. Ya. Tetapi ketika saya terjadi seperti ini, kanan kiri itu Jepang. Sehingga yang namanya ini ya, nah coba ini namanya kordil, ini ada 2, yang melengkap dasar kontrak. Karena dia itu di kanan kirinya itu semakin melebar, maka rahang itu akhirnya menjadi semakin berbentuk huruf V. Atas dan ini itu semakin lama semakin terbuka. Sebaliknya depan dan belakang itu semakin lama semakin pendek rahangnya ini. Sehingga yang tadi cukup 32 gigi, sekarang sudah yang paling belakang ini malas keluar karena nggak punya tempat. 18 tahun harusnya dia itu keluar ke atas bagus. Tapi coba bayangkan sekarang gigi ketiga ini bisa keluar 24 tahun, bisa keluar 30 tahun. Sakitnya bukan main, karena dia itu kuncup biasanya kan nggak punya ruang lagi. Akar gigi yang atas itu biasanya 3 begini, dia jadi 1. Mahkotanya juga menjadi 1 juga. Kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, itu sakit ini. Nah itu dalam proses Bu, ini lihat Bu ya. Nah, itu dalam proses penghilangan. Nah, semakin lama semakin tertekan begini, kepala jadi besar, begitu giginya semakin kehilangan uang. Dan di masa depan saya jamin molar ketiga sudah tidak ada pada manusia. Tunggu saja ya. Sehingga manusia di depan itu otaknya gede, kepalanya gede daripada badannya, giginya juga 28 bukan lagi 35. Karena molar ketiga sudah tidak punya tempat lagi untuk tumbuh. Ini oh namanya evolusi itu sangat menarik sekali itu. Karena gigi susu anak-anak itu akarnya itu keluar semua. Coba lihat gigi anak kalau perikil itu ya apa anak ini akarnya dia itu keluar. Ini mahkotanya begini, akarnya itu keluar semua. Kenapa kok keluar? Ya gigi dewasa itu semua lurus. Karena anak ini menyiapkan tempat untuk gigi permanen. Lubangnya tadi itu dia kurang biar lebar. Ketika dia kumpul, ini muncul gigi permainannya sehingga dia itu bisa. Itu adalah salah satu kuasa Tuhan. Iya seperti itu. Jadi melihat evolusi, melihat tulang itu kita bisa bercerita betapa megahnya kekuasaan Tuhan. Ya gitu lah, ya. Nah, ini kembali ke sini ya. Ini seperti ini, maka ini adalah bagian dari ini dan bagian ini. Saya katakan berarti Homo sapiens. Ini yang kita temukan itu perempuan, tingginya cuma 106 cm, kecil sekali. Sehingga dia itu adalah sebuah yang namanya 106 manusia dewasa loh. Saya rekonstruksi menjadi seperti ini. Ya, oh cantik di dunia ini. Ini umurnya adalah sekitar 60 tahun, Madam Flores ini. Nah, 60 tahun ini seperti ini. Tapi ini adalah dia membuat bambu ini. Sekarang saya ada punya satu di Paris sana, 20.000 sampai 20.000.
Ini yang dikatakan dengan out of Africa jilid 2. Jilid 1-nya terkait dengan Homo erectus 1,8 juta. Jilid 2-nya terkait dengan sapiens modern tadi itu mulai 150.000 sampai ke daerah ini. Ada Bismarck, ada Melanesia, ada Australia, minimal pada 50.000 tahun yang lalu. Sampai akhirnya itu menguasai seluruh kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara itu pada 70 sampai 20.000 tahun yang lalu. Ini adalah bukti-buktinya. Terus, nah tadi itu kemudian digantikan oleh yang namanya ras Australopithecus 50.000 sampai 15.000 sampai 55.000 tahun lalu. Ini adalah keturunan dari wajah Wagyu tadi itu. Ciri-cirinya itu sangat-sangat dekat. Ini yang kemudian menguasai wilayah Nusantara di Gua Jawa Timur, Jawa Tengah, di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, pokoknya seluruh Indonesia tumplek-blek sama Australopithecus. Mereka datang dari daerah timur, satu rute dari Melanesia, Bismarck, Australia Tenggara, Tasmania, dan bergerak Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai ke Pulau Jawa di Gunung Sewu. Di lain pihak ada lagi rute yang lama yang ada di daerah Asia Tenggara Daratan sampai ke Sumatera dan juga sampai ke Kalimantan Selatan. Ini selalu ditemukan dalam posisi terlipat demikian di gua-gua. Dia memburu binatang kecil, kemudian tetap mengumpulkan cangkang-cangkang rusa, membuat sudut spatula dari tulang bagus-bagus sekali itu, spatula cendok ya itu dari binatang besar, pangkas kemudian dibuat menjadi lancipan seperti sendok sepatu itu ya, spatula, dan dia juga berburu makanan. Ini ketemu hanya di gua, menjadi gua, dan dia selalu terlipat. Nah di sini ini orangnya lebih tinggi, orangnya lebih besar dibandingkan kita. Mereka hidup pada 15.000 sampai 20 tahun yang lalu. Secara teoritis berakhir ini, tetapi beberapa percambangan masih berlanjut sampai 1000 tahun yang lalu di Anyer, di Melulu, di Nusa Tenggara Barat. Dan kemudian ini bercampur dengan ras pendatang adalah kita yang sekarang hidup di bawah selatan daerah Gresik, ya, antara Halmahera, antara Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah ras yang hidup pada 5.000 tahun yang lalu sampai 15.000 dan bercampur dengan kita yang datang kemudian pada 4.000 tahun yang lalu. Nanti akan saya kesana terus. Nah, ini adalah dari sini Malaysia, ciri-ciri Malaysia dibawa ke sini dan juga dari Vietnam sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Sumatera, sampai juga ke daerah Kalimantan Selatan. Nah, juga dari ciri Australia ada Melanesia, Australia, ya, Austro-Melanesia yang kemudian bergerak sampai ke daerah ini. Mereka hidup di daerah ini sekarang. Terus, nah ini adalah patok tangan manusia modern mulai dari ini. Dia berasal dari sebenarnya dari Zhejiang di sini 7 tahun lalu, kemudian menyeberang ke Formosa 6.000 tahun yang lalu, berkembang menjadi besar di Formosa di Thailand dan melakukan pergerakan ke selatan sampai ke Indonesia 4.000 tahun yang lalu sampai ke Madagaskar, sampai ke Polinesia dan sampai ke Vanuatu di daerah Nusa. Ini adalah yang dinamakan dengan ras Mongoloid atau bangsa-bangsa penutur Australasia. Ya. Mereka menguasai 2 samudra besar di Hindia dan juga di Pasifik dan mempunyai budaya 1 pembuatan gerabah berselimut merah, 2 pembuatan kapak persegi untuk alat-alat pertanian, yang ketiga melakukan domestikasi hewan dan tanaman. Tadi Bapak Ibu merasakan Jumabur itu adalah budidaya mereka. Ini adalah ras yang langsung merupakan nenek moyang kita dan yang bertanam waktu itu pengembangan pertanian dengan satu budidaya Jumabur yang pertama. Berarti ini enak sekali itu. Tapi mereka ini adalah budidaya Jumabur Tanes, ya.
Kemudian beras yang paling tua di kita itu 3.500 tahun yang lalu. Tapi beras ini mungkin lebih tua daripada itu. Di Thailand ada 7.000 tahun. Ya. Tetapi orang-orang Australasia inilah yang seperti saya gantengnya ini, seperti Bu Eni itu cantiknya, itu yang menjadikan cikal bakal kita dari 4.000 tahun yang lalu. Yang mereka mau katanya berasal dari Taiwan, menurut of Taiwan. Mereka adalah para sinomad yang sangat perkasa, penjelajah laut, melakukan perjalanan dengan tentu saja kalau berjadi, ini belum ada yang kalau berjadi, kemudian belum ada ya, itu sangat penting untuk menaklukkan pulau demi pulau baik besar maupun kecil di dua samudera tadi itu, dan meletakkan dasar pertanian pembuatan gerabah pada pulau-pulau yang mereka lalui sambil berlayar menambah pulau. Tanamkan kemampuan mereka membuat gerabah sehingga perjalanan Australia itu bisa digali berdasarkan gerabah-gerabah berselimpirah yang mereka buat. Rutenya kemana itu besar. Dan ini adalah pertanian pertama, terjadi revolusi pertanian waktu itu. Mulai dari berburu dan mengumpul makanan tadi dengan peralatan bakunya itu lama sekali itu, 2 juta sampai kira-kira ini 4.000 tahun ya. Mereka masih berkutat pada perburuan binatang dan pembuatan alat batu. Ketika sampai ke ini, ya, kita sudah menetap di situ. Menetap karena untuk panen itu kan butuh ditumbuhin, menanam dengan tebas bakar, misalnya itu ada slash and burn, membuka lahan, ditebas bakar, kemudian tanahnya itu dipakai, dicampuri dengan cangkul-cangkul tadi itu atau apa besi, ya, dan ditanami. Ada yang talas, ada ada jawut, dan belakangnya adalah padi, beras, nasi, aram-aram, gitu ya, lain-lain. Nah itu adalah kemampuan mereka. Tapi tidak selama 2 juta tahun tidak pernah mereka buat itu. Mereka masalah buat yang primitif, mereka belum melakukan api, belum melakukan pertanian, domestikasi hewan. Disinilah hewan itu dijinakkan. Ini orang-orang yang ada di Madagaskar, kemudian di kita, dan kemudian di Vanuatu, dan juga di Hawaii itu punya presiden postur seperti kita ini. Sehingga kita dengan orang yang ada di Madagaskar kalau nggak ngomong itu seperti saudara sendiri. Kita dengan orang Tagalog di Filipina sama saja satu rumpun. Kita dengan orang Vanuatu demikian. Tapi kalau sudah ngomong itu terlawan, itu dari mana nggak tahu. Itu yang membuat ciri fisik kita itu sama, karena kita saling ngumpul. Yang namanya adalah muloid, ya. Terus inilah muloid 4.000 tahun sampai sekarang sudah menyebar seluruh kepulauan. Kalian pertanian pelaut yang ada yang telah melalui Samudra Hindia Pasifik menciptakan gerabah berselimpirah. Jadi gerabah itu adalah berasal dari 4.000 tahun. Terus, nah ini adalah gua harimau. Ini adalah para murid yang terkapar ini. Di sebuah gua ada 87. Nah, ini saya ini ya. Ini mana ini loh. Jadi inilah sebuah gua yang kita gali ada 77 rangka mongoloid dan 5 rangka dari Australopithecus. Australopithecus itu pendahulu kita tadi itu. Jadi suatu saat di sini terjadi kohabitasi antara mongoloid dan Australopithecus. Ini membuktikan bahwa Australopithecus itu tidak sama sekali punah. Beberapa cabangnya masih berlanjut. Teoritis sudah 5.000 tahun yang lalu, tapi cabang-cabang itu masih berlanjut. Ya. Ini adalah bukti bahwa di sini merupakan ya, Australopithecus dengan mongoloid ada berdekat, ngobrol bersama, main gambling bersama. Di gua ini ada 4.000 tahun yang lalu. Padahal harusnya Australopithecus sudah punah 5.000 tahun, tapi tidak. Ternyata Australopithecus itu sekarang banyak bercampur dengan mongoloid pada daerah Sulawesi bagian selatan. Sekarang Bapak Ibu kalau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Halmahera itu sama orangnya. Ini berbeda dengan Papua, berbeda dengan Melanesia, itu lain. Itu juga berbeda dengan orang-orang di Indonesia bagian barat itu lain. Itu yang menjadi kekayaan kita sekarang ini. Etnis adalah akibat dari fisik tadi itu. Percampuran genetis itu sangat-sangat dominan sejak 70.000 tahun yang lalu. Di situ bercampur ketemu kawin menghasilkan
menampilkan yang lain. Ya. Nah, percampuran antara Australopithecus dengan ciri-ciri rangka mongolit itu sekarang ada di daerah Halmahera, di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Timur. Sekarang kita dibagi tiga. Satu adalah Melanesia, ya, di daerah Papua. Dua adalah Wolsini, percampuran mongolit dan itu. Ada sekian persen di mongolit di populasi Nusa Tenggara Barat, Nusa Timur dan Halmahera. Ada sekian persen Australopithecus ada di situ juga. Di bagian barat adalah Australasia sekarang ini. Jadi kekayaan Indonesia tadi itu sangat bagus, beragam, dari segi genetis ada minimal 3 di daerah barat, daerah timur Malaysia dan daerah timur selatan adalah Australopithecus yang bercampur dengan mongolit dan bertahan sampai 2019 sampai sekarang. Terus, nah mongolit itu tadi di sini ada catat tangan ya ini ya. Nah, ya. Ini juga saya ini ya. Ini sampai ke sini sangat luar biasa karena saya memakai kaki tinggi itu selama 9 jam dari desa terakhir. Habis itu sampai di lokasinya itu baru jam 6 sore mendirikan tenda. Tenda kita buat malam-malam di Sasak sama babi hutan. Wah, jam 2 malam wah, wis lagi. Ya. Kalau makan jauh, nggak ada warung, nggak ada becak, ya. Jadi kita makan super minggu sama sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk gempuk hasilnya itu. Sampai akhirnya itu adalah kita menggali di sini. Ini adalah sisa-sisa dari 4.000 tahun yang lalu, ya. Terus, nah ini di kita ini ada ini mani-mani kubur, ya. Ini tulang-tulang manusia. Nah, kita bertahan 21 hari di sini tanpa komunikasi sama sekali. Hidup di atas tenda, makanan kering semua dimasak sendiri. Lama-lama gemuk gitu ya. Terus, nah ini adalah tembikar-tembikar besar merah yang kita temukan. Buktinya tadi itu mereka juga seperti itu. Terus ini cacat tangan ada di sini. Bu Yuni, konsepnya daripada ini adalah katanya adalah cacat tangan dari nenek moyang kita. Mereka perlu melakukan pemujaan kepada nenek moyang agar kosmologi mikro dan makrokosmos tadi itu tersambung, terpelihara sehingga kehidupan mereka itu menjadi tenang. Di daerah ini ada 3 level gua. Gua yang paling bawah itu adalah gua yang dihuni oleh manusia. Jadi gua yang paling bawah itu yang level dengan dataran ini adalah tempat pemukiman mereka. Masak di situ, nyembelih kera di situ, kemudian membuat alat di situ, tidur di situ. Nah, ketika ada anggota yang mati, ini diletakkan pada daerah level kedua, gua di level kedua. Itu kira-kira 60 meter di atasnya lagi itu. Nah, di situ adanya cuma kuburan-kuburan para mongolit tadi. Ya. Di situ tidak ada apa-apanya, tidak dipakai. Hanya untuk ngubur. Kalau mau gali rangka ya di situ, mencari alat-alatnya di bawah. Di atasnya lagi baru berisi seperti ini. Ini adalah tempat ibadat mereka. Ya. Bisa dikatakan bahwa adalah rumahnya, di lantai 2 adalah kuburannya, di lantai sana adalah masjidnya dan juga gerejanya, dan juga pura-pura mereka seperti itu. Jadi sudah ditoto hidupnya itu. Mereka tidak melakukan hal yang sama di luar Kalimantan Selatan. Karena di sini itu semuanya Kalimantan Timur ya, ini semuanya itu ada semua. Tetapi di Jawa ada begitu. Di Jawa itu cuma 1 level saja. Sehingga di sini adalah dibuat tempat untuk memasak, berkumpul, menjadi penjagalan di situ ya, memasak. Di sana di pinggir-pinggir dinding gua itu dipakai untuk mengubur. Jadi kalau kita mau mencari kuburan mereka, jangan menggali di tengah, jangan ketemu. Gabungan di pinggir gua yang tidak tergabung oleh aktivitas saya. Itu lebih banyak mengubur. Dan saya meyakini ini hanya dibuat oleh mongolit, saudara-saudara kita. Karena Australopithecus sebelumnya tadi itu tidak kenal dengan ini, ya, tidak kenal dengan ini. Pertanggalannya adalah kira-kira 4.000 sampai 3.500. Semua bukti di Sumatera, di Kalimantan Timur, dan di Sulawesi
Selatan, semua itu berkonteks dengan umur itu. Sekarang ada peneliti dari Australia yang meneliti ini. Saya mengatakan 4.000, dia mengatakan 40.000. Beda banget. Ini adalah cap tangan, kemudian di beberapa tempat itu ditutupi oleh dilaminasi, oleh cairan dari tas atas itu. Ya, kemudian seperti dilaminasi itu. Kemudian si peneliti usaha tadi itu obat namanya itu mempertanggalkan usia penutupnya tadi itu berapa. Karena dia ada di dalam, maka kalau kita lihat usia penutupnya, maka dia lebih tua daripada yang menutupnya, yang di lapisan ini yang dipertanggalkan. Dia sampai pada kesimpulan ada 17 sampel ya, di Sulawesi Selatan yang menghasilkan angka 22 itu sampai 40.000. Ya. Nah ini saya masih kurang percaya, tapi appreciate dengan mereka. Ya, saya tidak berkontroversi, tetapi saya berdasarkan konteks dan manusianya ini adalah 4.000 saya katakan. Nah mereka bisa saja 49.000 atau 40.000 ya. Tetapi nah sekarang ada penelitian. Saya menerbitkan tahun berapa ya, 2016 itu adalah 4.000, tapi setelah itu ada mengatakan 40.000 karena berdasarkan ini. Nah, tapi masih bagi saya untuk pertanggalan itu metodenya harus tepat, perangkat pengambilan sampel harus tepat, kemudian ekstrak di laboratorium harus tepat sehingga hasilnya juga tepat. Terus bahwa populasi di Nusantara tadi itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang satu adalah migrasi, yang kedua adalah perkawinan campur, yang ketiga adalah pendatang-pendatang itu sampai sekarang masih terus ada yang menghasilkan etnis baru, ya. Masih terus ada. Nah tiga hal itu yang saya jelaskan di sana. Kemudian ini ada kulturasi etnik. Kita belajar ini bisa mengetahui rasio tentang migrasi dan evolusi, perubahan dan kontinuitas. Penting bagi kesadaran multikultural bangsa, dan penting bagi pengelolaan diversitas biokultur untuk perdamaian dan kelestarian negara bangsa. Ini politis banget. Silahkan dijangan, habis itu lupakan. Ya. Tapi kira-kira begini betul begini. Jadi kita tuh sekarang berasal dari akar pohon genetis, dan genetis, akar genetis dan pohon evolusi yang sama bisa bedanya sejak 70.000 tahun yang lalu. Ini kalau kita berhadapan dengan orang misalkan dari Papua, apakah saya berbeda dengan mereka? Sekilas beda, ya. Karena orang Papua itu kulit hitam, rambut keriting, seperti yang dinyatakan kondolannya itu, ya. Kita itu seperti ini, itu berhadapan pasti bisa kita bedakan, beda. Secara genetis beda. Kita dengan mereka ada yang berkawin campur, yang saya katakan di Nusantara Barat, Nusantara Timur, dan Nusantara Raya. Itu juga berbeda. Jadi di sana ada belah, di sana ada terang, di sini terang, gitu ya. Nah, saat ini kalau kita berbicara hanya pada level itu, maka yang muncul adalah perbedaan. Ini bahaya. Tetapi studi ini berdasarkan rangka manusia tadi itu bisa berbicara lebih ke sana lagi. Sehingga kita tahu paling tidak 70.000 tahun kita itu berasal dari sana. Yang kemudian karena migrasi, karena perkawinan campur dan sebagainya menjadi populasi yang sekarang ini. Itu yang harus kita pahami. Sehingga kita dengan Papua, kita dengan Nusantara Barat, Nusantara Timur adalah saudara. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita mencari kesamaan. Kita itu sama. 70 tahun lalu. Jangan hanya yang muncul di permukaan seperti ini. Nah, kita lain dengan mereka. Bukan, itu adalah saudara kita sama. Sehingga itulah yang kemudian harus kita pegang. Kalau begitu ada konflik, ada ini dan sebagainya. Kita mencari sebanyak-banyaknya persamaan, ya silakan dari sini. Ini tidak berbicara begitu saja, semuanya tuntut dan ada bukti-bukti yang fisik. Terus
pesan-pesan dari para Australia sejak 4000 tahun yang lalu. Mereka petani awal itu jelas. Negara agraris Indonesia sekarang ini ditentukan oleh lahirnya Mongolit yang 4000 tahun yang lalu masuk ke Indonesia. Mereka yang memperkenalkan pertanian awal dengan juautnya, dengan talusnya, dengan macam-macam tadi itu. Ini ada negara 30%. Sinomat, laut ulung mereka juga. Hidup juga. Mereka itu adalah juga pelaut yang sangat ulung, berkiprah dari satu pulau di dua samudera besar ini, mengenalkan budaya mereka, membuat inovasi setempat dalam pertanian, pembuatan gerabah, dan juga kultifikasi tanaman dan binatang. Ini seperti ini. Jadi mereka punya dua modal, petani awal dan petani ulung, laut ulung. Ini kita punya dua modal juga. Kita itu punya 30% darat, Nusantara, 70% laut. Ini yang mengalami agraris. Ini kalangan maritim. Nah, produk itu hanya di sini. Sampai akhirnya kita import beras untuk 296 juga dibuat. Ini ironis sekali. Kita jadi pengekspor beras, jadi pengimpor beras. Ini permasalahan sekarang ini kemarin ribut antara Menteri Perdagangan dan sebagainya. Tidak mau diadakan mengimpor beras. Ini ada siluman yang Australia juga tahu dulu. Ini yang mengelola ada Susi sama Luhut. Ini sebenarnya menjanjikan harapan ini di sini. Dan ini merupakan dua-duanya itu modal dari Australia. Nah ini kenapa tidak diperhatikan sampai sekarang? Yang diuprok-uprok cuma ini saja. Jelas dengan adanya perdagangan penduduk, munculnya teknologi, akhirnya kita itu menjadi pengimpor beras. Perdagangan penduduk itu luar biasa di sini kita itu di negara